DPP PDI Perjuangan mengajak partai-partai pendukung pasangan Agus Silvi yang juga partai pendukung pemerintah Jokowi JK untuk bersatu dalam putaran 2 Pilgub DKI. Komunikasi antar pimpinan parpol pun tengah dilakukan. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan upaya mengajak partai-partai pengusung Agus Silvi untuk turut mendukung pasangan Ahok Jarot dalam putaran kedua Pilgub DKI Jakarta bertujuan ganda. Selain untuk memenangkan pasangan Ahok Jarot melawan pasangan Anies Sandi di putaran kedua, upaya ini juga untuk membantu penguatan pemerintah Jokowi JK. Hasto menilai kemenangan pasangan Ahok Jarot di Pilgub DKI akan mempermudah sinergi pembangunan nasional. Saat ini, komunikasi intensif tengah dijalankan sejumlah unsur DPP PDI Perjuangan dengan partai-partai pendukung Agus Silvi yang juga pendukung pemerintah Jokowi JK, yakni PKB, P3, dan PAN. Terima kasih antara untuk bekerjasama dengan partai-partai politik pengusung pemerintah Bapak Jokowi JK juga terus-menerus kami jalankan komunikasi yang intens baik antara PDI Perjuangan maupun pasangan calon Pak dan Pak Jarot dengan partai-partai pengusung pemerintah terus-menerus kami lakukan, termasuk petugas-petugas partai kami seperti Ibu Puan Maharani, Pak Cahyokumolo, Pak Pramono Anung, Pak Lauli, juga semua membangun komunikasi yang intens. Partai pendukung pasangan Agus Silvi belum menentukan pilihan siapa yang akan didukung dalam putaran kedua Pilgub DKI Jakarta. Dukungan partai pendukung Agus Silvi menjadi rebutan pasangan Ahok Jarot dan Anies Sandi yang melaju ke putaran kedua Pilgub DKI. Partai-partai pengusung pasangan Agus Silvi belum menentukan arah dukungan dalam putaran kedua Pilgub DKI Jakarta 19 April mendatang. Ketua DPP P3 Saiful Tamliha menyatakan P3 cukup dilematis dalam menentukan arah dukungan pada putaran kedua Pilgub DKI. Apakah pasangan Ahok Jarot atau pasangan Anies Sandi? Tamliha menyatakan P3 sudah merasakan kalah dalam putaran pertama dan ingin merasakan kemenangan dalam putaran kedua nanti. Putaran yang kedua itu membuat P3 dilematis dan pengertian satu sisi bahwa P3 itu kan pendukung pemerintah. Pertimbangannya adalah pendukung pemerintah itu ada PDIP, kemudian ada Nasdem, kemudian ada Hanura, kemudian ada PKB. Bagaimanapun P3 kan sudah ikut kalah di dalam putaran pertama yang mencalonkan Agus dan Silvi, dan kita berharap yang akan datang pertimbangan P3 adalah bagaimana P3 bisa ikut menang. Sementara itu, Wakil Sekjen PKB Daniel Johan menyatakan pihak DPP PKB tengah menjalin komunikasi politik dengan partai politik pengusung pasangan Ahok Jarot maupun pasangan Anies Sandi. Daniel menyatakan pemberian dukungan pada putaran kedua Pilgub DKI akan mempertimbangkan masukan dari basis partai di Jakarta. Pertimbangan utama tentu dari masukan basis dan struktur, karena mereka yang paham kondisi Jakarta seperti apa. Tentu masukan yang berharga lainnya dari komunikasi politik dengan berbagai pihak. Kalau visi misi ya kami meyakini dua-duanya mempunyai visi misi yang baik. Senada dengan P3 dan PKB, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional juga belum menentukan kemana dukungan akan diberikan. Sekjen PAN, Edi Suparno, mengatakan pihaknya akan mendukung paslon yang memiliki kesesuaian visi dan misi dengan PAN. Pasangan calon yang akan kita usung di putaran kedua tersebut, yang kita dukung di putaran kedua tersebut, itulah yang memiliki visi dan misi sama dengan PAN. Platform daripada kerja yang akan mereka usulkan kepada masyarakat itu juga kurang lebih harus sejalan dengan Partai Amanat Nasional. Oleh karena itu ya kita ingin melihat sejauh mana kita mempunyai compatibility antara Partai Amanat Nasional dengan paslon yang akan kita dukung di putaran kedua. Basis suara partai pendukung pasangan Agus Silvi menjadi rebutan pasangan Ahok Jarot dan Anies Sandi. Arah suara dari masa partai pendukung pasangan Agus Silvi akan menentukan pemenang putaran kedua di Pilgub DKI Jakarta mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.
mengadukan sejumlah pihak. Karena itu Ombudsman RI meminta keterangan Mendagri terkait pengaduan tersebut. Ya, seperti apa sebetulnya penafsiran dari kedua pihak atas kasus ini? Kita akan langsung saja berbincang dengan Komisioner Ombudsman Ahmad Suhaidi. Selamat siang, Pak Suhaidi. Terima kasih sudah hadir di Metro Siang. Ini bicara soal perbedaan penafsiran ya antara pelaporan dari sejumlah pihak kemudian dengan Mendagri. Kemudian Ombudsman menggelar pertemuan dengan Mendagri. Apa argumentasi mereka? Ya, sebenarnya mungkin perlu saya klarifikasi dulu ya, kenapa Mendagri kami undang ke Ombudsman, karena ada pelaporan sebelumnya bahwa Mendagri diduga melakukan maladministrasi karena mengaktifkan kembali Pak Ahok sebagai gubernur dengan argumen bahwa Pak Ahok dituntut 5 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ayat 83 ayat 1, pasal 83 ayat 1, bahwa kalau 5 tahun berarti harus dihentikan sementara, nonaktifkan. Itu masukan dari pengaduan itu. Maka kemudian kami mengundang Mendagri untuk klarifikasi bagaimana argumentasi beliau sebenarnya. Nah, kemudian oleh Pak Mendagri memang diklarifikasi bahwa pertama yang penting adalah bahwa untuk menonaktifkan sementara itu harus diaktifkan kembali dulu. Jadi kemarin kan ini cuti kan, jadi tidak bisa semata-mata ya sedang tidak aktif kok tidak diaktifkan. Jadi itu. Yang kedua, Pak Mendagri masih belum yakin bahwa tuntutannya itu akan 5 tahun, karena ada 2 alternatif dakwaan, yaitu tentang penodaan agama itu mungkin 5 tahun, bisa 5 tahun maksimal. Tapi juga ada alternatif lain, yaitu mengganggu ketertiban umum, itu maksimal 4 tahun. Jadi kalau nanti ternyata memakai pasal ini KUHP 156, maka akan gugur itu misalnya kalau nonaktifkan. Tetapi Pak Mendagri juga mengatakan bahwa kalau nanti ternyata terbukti bahwa itu benar, maka bukan tidak mungkin akan direvisi gitu. Nah, Ombudsman masih awal sekali. Jadi proses Ombudsman itu kalau setiap ada pelaporan itu kami periksa dulu apakah sudah lengkap belum persyaratannya. Salah satu yang penting adalah bahwa pelapor sudah komplain terhadap pengambil kebijakan. Yang kedua, kalau tidak ada jawaban maka sudah komplain terhadap atasannya, dalam hal ini Presiden ya. Nah, kemudian setelah itu kami mengundang pihak ini untuk mengklarifikasi. Jadi proses di Ombudsman sendiri masih cukup panjang. Pertama kita akan menentukan kewenangan, apakah itu wewenang bukan. Yang kedua soal apakah ada maladministrasi atau bukan. Baik. Selanjutnya nanti kita akan bahas lebih jauh lagi ya terkait dengan pemeriksaan yang tengah dilakukan oleh Ombudsman. Usai jeda, tetap di Metro Siang. Pro dan kontra bersama Bapak Ahmad Suhaidi dari Ombudsman di sini. Pak Ahmad Suhaidi, kita ketahui bahwa Mendagri menyatakan legal standingnya kuat, yaitu belum ada kepastian tuntutan dari jaksa penuntut umum. Lalu kasus yang menimpa Ahok juga bukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Sementara publik juga yang mengajukan pengaduan kepada Ombudsman merasa memiliki legal standing yang kuat. Nah, kalau dari Ombudsman sendiri mana yang lebih kuat legal standingnya? Kita belum bisa menentukan mana yang ini karena kami masih pemeriksaan ya. Nanti ujung dari pemeriksaan Ombudsman itu bisa beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah terbukti bahwa Mendagri melakukan maladministrasi. Itu nanti Mendagri harus mengubah kebijakan. Apa alternatifnya kita pikirkan nanti apa hasilnya. Yang kedua, kalau itu tidak ditemukan maladministrasi, maka itu bukan kewenangan Ombudsman. Tetapi kalau ditemukan kejanggalan, tetapi bukan kewenangan Ombudsman, kita bisa menganjurkan kepada pelapor untuk mengurus ke institusi lain. Kalau misalnya itu malah masalah penafsiran hukum, maka ya itu ke pengadilan. Kalau misalnya masalah pidana, ya ke polisi. Kalau itu masalah korupsi, ya ke KPK misalnya gitu. Jadi kami sama sekali belum bisa menentukan mana yang lebih kuat sekarang ini. Tetapi tentu saja kecenderungan masyarakat sudah bisa dibaca. Cuman kita tidak bisa juga mengikuti kecenderungan masyarakat umum karena kami harus benar-benar berdiri di pihak tengah dan mencari mana yang benar, mana yang salah. Dan sebenarnya ada metode lain
selain kita menentukan mana maladministrasi atau tidak, yaitu dengan mediasi. Kalau itu terjadi Mediasi antara siapa dengan siapa? antara pelapor dan pelapor. Kalau misalnya pelapor ada tuntutan tertentu, misalnya harus katakanlah di sini Pak Ahok harus nonaktifkan, sementara legal standingnya Mendagri juga kuat, harus tetap. Ya negosiasinya seperti apa yang? Kalau legal standingnya kuat, kenapa harus ada negosiasi, Pak? Ya artinya kalau tuntutan itu belum terima, kan kami juga tidak bisa semata-mata memenangkan satu, yang satu diabaikan. Kalau masih ada tidak terima dan punya argumen, ya kita harus cari jalan mediasi. tengah. Ya. Tapi apakah dipertimbangkan bahwa kepala daerah yang tersangkut kasus hukum itu tidak hanya Ahok gitu, seperti misalnya ada Gubernur Gorontalo yang statusnya adalah terpidana percobaan, lalu ada juga beberapa yang statusnya tersangka, seperti misalnya Bupati Buton, Wali Kota Ciamis. Apakah itu jadi pertimbangan juga? Ya itu menjadi pertimbangan, tapi bukan pertimbangan pokok. Pertimbangan pokoknya adalah apakah ini ada maladministrasi apa tidak. Jadi kalau ada contoh-contoh lain itu lebih bagus karena itu ada perbandingan. Tetapi itu juga dikemukakan oleh Mendagri kemarin. Jadi setiap diskresi yang dilakukan oleh orang seperti Pak Mendagri itu pasti ada dispute dan itu harus diproses secara. Akankah lama prosesnya? Kalau di Ombudsman insya Allah nggak lama, karena kita sudah cukup jelas poin-poinnya yang harus dikaji, hanya kita harus mendalami, kemudian harus lewat pleno diputuskan apakah kita berwenang atau tidak, maladministrasi atau tidak, kalau iya bagaimana. Ada target kapan selesai? Kita belum bisa menargetkan, tapi kita punya pleno setiap hari Senin. Jadi misalnya kalau Senin besok sudah bisa, ya bisa, tapi kalau enggak berarti Senin depan. Oke, dan untuk proses pemeriksaan ini apakah Mendagri dan pihak pelapor ini akan terus dipanggil juga untuk? Kalau misalnya ada yang harus diklarifikasi dua belah pihak, itu kita panggil dua-duanya. Sering seperti itu. Oke, baik, kita tunggu ya proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Ombudsman, karena di DKI Jakarta akan masih putaran kedua juga, biar polemik ini tidak berkelanjutan. Saya berharap ini bisa lebih cepat. Baik, terima kasih Pak. Semua berharap hal yang sama, Pak. Terima kasih banyak. Ani, hari ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama kembali menjalani aktivitasnya seperti biasa di Balai Kota. Tadi Ahok tiba di Balai Kota sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, Ahok langsung melayani aduan warga DKI Jakarta dan tentunya juga permintaan foto. Sejak kemarin dan hari ini memang tidak ada agenda khusus dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Tadi pukul 9 waktu Indonesia Barat harusnya Ahok menghadiri kegiatan panen bersama sayuran hidroponik di kawasan Jakarta Pusat. Namun akhirnya agenda tersebut diwakilkan oleh Dinas Kelautan dan Pertanian, Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan. Tadi jam 8 pagi juga setelah melayani aduan warga, Ahok sempat melakukan agenda internal atau rapat bersama dengan Kadis Nakes DKI Jakarta Priyono. Dalam wawancara kami tadi pagi di Balai Kota bersama dengan Ahok sempat dibahas terkait dengan masalah banjir yang saat ini menggenangi beberapa titik di ibu kota. Ahok mengakui bahwa saat ini memang banjir masih terjadi di beberapa titik di wilayah DKI Jakarta. Namun hal ini dikarenakan intensitas hujan yang dalam 2 pekan terakhir begitu tinggi. Selain itu juga karena proyek normalisasi sungai yang masih belum rampung. Hal ini dikarenakan masih menunggu pembangunan dari rumah susun. Namun Ahok menjamin meski banjir masih terjadi di beberapa titik di wilayah DKI Jakarta, banjir ini akan surut tidak lama, yakni antara 3 sampai dengan 4 jam atau tidak lebih dari 12 jam. Dan untuk mengantisipasi banjir ini semakin meluas di kawasan wilayah DKI Jakarta, Ahok telah meminta agar Dinas PU dan juga Dinas Tata Air untuk menutup lubang saluran air yang terhubung langsung dengan sungai. Hal ini untuk mencegah meluapnya air sungai saat hujan sedang turun begitu tinggi. Dan kita simak wawancara kami dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Kalau mau berdebat banjir juga panjang kan. Kalau satu sungai belum semua normalisasi, ya bisa airnya tinggi ya tembus. Jadi saya jamin tidak lebih dari 12 jam tuh untuk jalan-jalan itu, 3-4 jam juga surut. Tapi intensitas hujan yang naik 3 hari terakhir sampai 4 ini Februari akan tinggi. Terus antisipasi. Jadi yang penting buang lubang tutup itu jangan kan dia ada buang air saluran ke sungai. Nah kalau sungai yang tinggi, lebih baik harus ditutup juga. Kalau enggak kan dia pasti balik. Dan untuk warga atau dari PU Tata Air. Ani.
Baik Clara, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikian laporan langsung reporter Clara Alverina dari Balai Kota Jakarta. Ya, baru saja aktif kembali ya, Ahok sudah dihadapkan dengan permasalahan banjir di Ibu Kota Jakarta. Terkait dengan status Ahok, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo masih akan berpegang pada keputusan awal mengaktifkan kembali jabatan Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur DKI Jakarta. Keputusan Mendagri ini juga didukung oleh Lembaga Ombudsman Republik Indonesia sebelum adanya sidang tuntutan Ahok dalam kasus penodaan agama. Ombudsman Republik Indonesia sepakat dengan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo yang kembali mengaktifkan jabatan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Meski saat ini Ahok berstatus sebagai terdakwa kasus penodaan agama. Sikap Ombudsman ini diambil pasca pertemuan dengan Mendagri yang membahas pengaduan masyarakat terkait polemik jabatan Ahok pada Kamis siang. Ketua Ombudsman Amzulian Rifai menyatakan desakan pemberhentian Ahok tidak boleh hanya mengacu pada ancaman 5 tahun penjara, seperti yang tercantum dalam pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kualifikasi pidananya yang dibicarakan, tentu kita tidak perlu berdebat lagi soal 5 tahunnya. Kan hukum ini tinggal kemana kita arahkan. Kalau kita mau berdebat soal 5 tahun itu ya nggak selesai. Tapi kan kenapa tidak lihat kualifikasi pidananya selain terorisme kan ada nih. Berpotensi untuk memecah belah NKRI. Ya, kenapa bagi yang pro non-aktif tidak mengarah ke situ misalnya? Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menyatakan pihaknya tidak ingin memaksa Mahkamah Agung untuk menerbitkan fatwa terkait pengaktifan kembali jabatan Ahok. Mendagri tetap kukuh pada keputusan awal yang mengembalikan jabatan Ahok usai berakhirnya masa cuti pilkada. Saya tidak berhak untuk memaksa MA, itu kan yang mulia. Tapi kan beliau ada statement bahwa itu kan urusan Mendagri ya. Kalau Mendagri menganggap benar ya sudah. Fatwa kan nggak akan mungkin bisa diobrak kata beliau di media ya. Tapi saya kira itu hak MA, saya nggak punya berhak untuk mengomentari. Persidangan kasus penodaan agama yang menjadikan Ahok sebagai terdakwa hingga kini masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Berdasarkan dakwaan jaksa, ancaman hukuman penjara terhadap Ahok adalah 5 tahun penjara